Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Pada pembelajaran kali ini kita mulai belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi tambahan ilmu dan pemahaman oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada panas api unggun, ada minyak goreng, ada cahaya lampu, ada ember, ada es, ada balon, ada suara, ada radio, dan hewan. Manakah yang bukan benda? Ya betul, panas api unggun bukan benda, cahaya lampu bukan benda, dan satu lagi, suara adalah bukan benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Bisa kamu perhatikan gambar pada tampilan berikut. Ada lemari, ada ban, ada kursi, dan ada buku. Masing-masing benda tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada bola yang berbentuk lingkaran, ada rambu-rambu yang berbentuk segitiga, jam dengan berbentuk segitiga, dompet dan figura berbentuk persegi, ada batu dan papan catur dengan bentuk persegi panjang. Warna, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikanlah warna-warna benda di bawah ini. Ada yang biru, ada yang abu-abu, ada yang ungu, ada yang oranye atau kuning, dan lain-lain. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Kelompok 1 mengelompokkan benda berdasarkan benda berwarna coklat. Ada lemari, ada kursi, rak buku, amplop, dan sampul buku. Kelompok 2 benda berukuran besar. Ada lemari, ada papan tulis, ada meja, ada gedung sekolah, dan sepeda motor. Kelompok 3, benda berbentuk persegi panjang. Papan tulis, lemari, meja, monitor komputer, dan pintu. Sekarang ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Benda kita bedakan berdasarkan satu jenis, sifat fisik, dan ciri. Kita mulai dari jenis benda. Jenis benda yaitu satu, benda hidup, dan yang kedua, benda mati. Sifat fisik yang pertama ukuran, yang kedua bentuk, dan yang ketiga warna. Ciri benda, satu, mempunyai massa, dan yang kedua, menempati ruang. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini?
Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Penggaris menggunakan alat ukur cm. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Jawabannya adalah ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Gambar yang pertama, penghapus dengan ukuran 3 cm, pewarna krayon dengan ukuran 7 cm, dan yang kedua krayon yang berukuran 10 cm. Yang ketiga, pensil dengan ukuran 6 cm, yang berikutnya spidol dengan ukuran 12 cm, dan ballpoint dengan ukuran 11 cm. Ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. 5 jari untuk ketukan kuat dilambangkan dengan huruf K. 2 jari ketukan sedang dilambangkan dengan huruf M. 1 jari ketukan lemah dilambangkan dengan huruf L. Ikutilah pola irama berikut ini. Pola 1, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola 2, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola 3, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas. Perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Ayo berlatih. Ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.